Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semua teman-teman sekalian di channel YouTube saya, di channel Kelas Desain. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang AutoCAD. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar terkait pengenalan perintah-perintah atau fungsi-fungsi dari tool-tool yang ada di menu home di AutoCAD itu sendiri ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari line ya, polyline, trim, fillet dan seterusnya. Sekarang saya akan tunjukkan fungsi dari pada perintah stretch ya, stretch dan scale. Ini sangat bermanfaat sekali jika teman-teman mengetahui fungsi dari stretch dan scale. Untuk penggunaan hatch itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, di video-video saya dulu. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan fungsi dari stretch dan scale. Sebentar kita tambah jika misalnya masih panjang waktu ya. Oke, pertama fungsi dari stretch ya. Stretch itu fungsinya untuk memanjangkan objek ya teman-teman sekalian. Jadi misalnya saya punya garis seperti ini ya. Panjangnya saya buat kira-kira 10 ya, 10 seperti ini. Oke, panjangnya 10, ataukah misalnya ini ya 10. Saya coba cek ukurannya 10. Saya ambil dari sini ke sini. Maka ini adalah 10 ya, maka panjangnya adalah 10. Saya nanti ingin panjangkan di daerah sini ya. Di daerah sini saya ingin tambahkan 5 ya. Jadi nanti totalnya 15. Oke, caranya saya pilih perintah stretch seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah stretch select object ya. Saya ingin seleksi di bagian ini ya, ini yang akan saya panjangkan. Jadi saya akan seleksi seperti ini ya. Oke, jadi saya seleksi dari bawah ke atas seperti ini. Oke, enter atau spasi ya. Saya klik di sini. Oke, baik. Kemudian saya tambahkan 5. Enter. Maka total di sini saya bisa cek adalah 15. Oke, saya coba lihat 15 seperti ini ya. Maka panjangnya 15 seperti itu. Oke, ini sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Nah, sekarang misalnya kita punya kolom atau semacam rencana slope ya. Kita akan coba gambar seperti ini dulu ya. Misalnya saya punya ukuran 10 kali 20, 15 20 misal ya. Seperti ini. Ini adalah ukuran 15 20. Oke, saya akan coba buat secara manual saja dulu ya. Yang biasa saja dulu, saya offset ke dalam 0,20. Enter. Ya. Oh, sorry. Saya offset ke dalam 2 cm. 2 cm ya, seperti ini ya. Kemudian misalnya di sini ada besi, ada pembesiannya, saya fillet dulu. Fillet dengan radius 6 misal ya. Oh, sorry. Fillet radius 0,6 misal. Oke. Nanti besinya bebas. Oke, saya buat seperti ini dulu. Kemudian misalnya contoh besinya, radiusnya saya pasang, ambil di sini ya. Saya buat 0,6 juga. Oke, saya pasang di sini. Oke, saya arahkan ke sini dulu. Kemudian saya lurus ke atas, saya move ke sini. Oke, yang baik. Nanti tekukannya nanti bisa dilihat di video-video saya sebelumnya cara membuat tekukan besi. Ini sekedar contoh saja ya untuk merubah nantinya.
ini saya mirror ke tengah seperti ini. Oke, nah misalnya seperti ini. Ini ukurannya 15 ya, bisa dilihat ukurannya 15, ini juga 15. Kemudian ke bawah di sini ukurannya 20. Nah, saya akan merubahnya menjadi ukuran 20 kali 25 misal. Oke, saya akan buat kotak ya. Misalnya ukurannya seperti ini ya, 20,25. Maka saya akan merubah seperti ini. Saya akan merubah seperti ini modelnya jadi ukurannya. Jadi nanti ini saya akan jadikan ini 20 ke sini, tingginya ke atas 25 ya, 25. Seperti ini. Ya, ini adalah 15. Oke, nah, ukuran aslinya ya. Ini adalah 20. Saya akan copy ke sini. Oke, saya akan copy dulu. Baik. Nah, caranya kita rubah jadi 20 yang ini ya, karena ukuran yang aslinya sekarang adalah 15 ya, bisa dilihat 15 ukurannya di sini ya. Saya coba setting dulu sedikit dimensinya, di enter, saya modify dulu, kemudian ke bagian teks kita sedikit rubah warnanya teksnya. Oke, saya pilih outside. Oke, simbolnya bebas saja dulu. Teksnya saya naikkan jadi 5 ya, kira-kira 5. Primary unitsnya saya buat 0 saja dulu. Oke ya, nah, ini sekedar contoh biasa saja dulu. Kita coba lihat perubahannya. Ini ukurannya 15. Oke, 15. Sekarang ini adalah 20. Nah, sekarang saya akan berubah jadi 20 ya. Sekarang 20, kemudian tingginya misal 30. Oke, baik. Caranya saya menggunakan perintah stretch seperti ini. Stretch ya. Saya seleksi objek yang di sini ya, yang sebelah sini. Ini saya akan geser ke sini sejauh 20. Saya akan tambahkan 5. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya seleksi seperti ini ya. Yang di sebelah sini yang saya ingin geser ya, posisinya sebelah sini. Saya tidak menyeleksi secara full ya. Saya seleksi setengahnya saja dari bawah ke atas seperti ini. Enter. Kemudian saya klik di sini, saya geser tambahkan 5. Apa yang terjadi? Maka ada perubahan seperti ini. Oke, jika saya seleksi semuanya seperti ini. Ya, saya seleksi seperti ini, maka saya tambahkan 5, ini tidak bisa. Ya, error seperti itu. Jadi yang ingin saya geser, area yang saya ingin geser adalah daerah sini. Maka saya select, stretch, saya seleksi seperti ini. Oke, ya saya seleksi seperti ini, saya tekan enter. Oke, kemudian klik seperti ini, saya geser jadi berapa? Nah, ini ya, saya tambahkan 20 tadi. Sekarang saya ingin 20, berarti saya ingin tambahkan 5 ya, 15 tambah 5 jadinya 20. Saya stretch, select objeknya ini ya, sebelah samping sini ya, jadi sebelah sini ya. Enter, saya klik di sini, kemudian saya tambahkan 5, maka sudah berubah jadi 20. Oke, nah ini ya seperti ini. Nah sekarang saya ingin ini ke atas jadi 30. Saya gunakan stretch. Saya tidak menyeleksi secara full seperti ini ya. Kapan saya seleksi secara full, maka saya buat seperti ini, dia bergeser semuanya. Nah, misalnya daerah sini yang saya geser ya, misalnya daerah sini berarti ini yang saya seleksi. Jika dari bawah, saya seleksi dari bawah. Ingat, kita selalunya menyeleksi dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas kata kuncinya teman-teman sekalian. Saya seleksi dari bawah ke atas, ini juga dari bawah ke atas semuanya. Jadi saya pilih stretch. Jika ingin saya tambahkan ke atas, berarti saya seleksi dari sini ya, setengahnya ya. Saya area yang ingin saya geser ya, ini kan saya mau geser ini ya, jadi saya seleksi dari sini. Enter, klik seperti ini, geser ke atas jadi 30 ya. Tadi sudah ada 20, berarti saya tambahkan 10. Oke, seperti itu. Maka sudah berubah ya, jadi 20 30 tanpa kita harus menggambar ulang lagi dari awal. Jadi ini tadi
ya. Saya cobakan, ini ukuran aslinya ya, ukuran aslinya seperti ini juga ukurannya seperti ini ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi misalnya saya copy lagi ya, saya ingin rubah jadi 40 ya, rubah jadi 40. Misal ini saya mau di atas, rubah jadi 25, tingginya 40 ya, tingginya 40. Oke, baik. Berarti saya pilih stretch ya, S di keyboard. Misalnya saya mau geser yang daerah bawah, saya seleksi, kemudian select seperti ini, enter. Ini saya tambahkan 20 karena sudah 20. Saya klik ujungnya, tambahkan ke bawah jadi 20. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin jadi 25. Saya gunakan stretch, select objeknya seperti ini ya. Yang sebelah sini ya, setengahnya saya ambil. Enter, saya tambahkan 10. Baik, maka sudah berubah. Tinggal pembasiannya kita tinggal mengatur ya. Pembasiannya tinggal nanti kita tambahkan saja. Ya. Cara ini sangat mempermudah sekali kita ya untuk penggambaran ya, sangat mudah. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ini cukup membantu sekali pada saat kita memodeling gambar. Sama halnya dengan misalnya pondasi ya, misalnya kita punya pondasi seperti ini ya, ukuran pondasinya atas itu saya coba buat seperti ini. Oke, saya buat misalnya pondasi atas itu 30 misalnya 30 cm, kemudian tingginya saya buat 60. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini kan sudah ada 30 ya untuk pondasi dari atas. Nah, sekarang untuk pondasi dari bawah saya maunya jadi kira-kira 80 ya, kira-kira 80. Maka seperti ini saya buat garis bantu 80. Maka secara manual ya, kita coba bisa menggunakan secara manual seperti ini. Oke. Nah, secara manual bisa kita klik seperti ini, kemudian tarik seperti ini ya, kemudian tarik seperti ini, maka ini sudah jadi 80. Nah, sekarang kalau kita menggunakan perintah stretch ya, ini sudah ada 30, berarti sisanya tinggal 50 ya. 50 saya bagi 2, berarti ini saya tambahkan ke kiri 25, ke kanan 25, maka kalau kita total semuanya sudah jadi 30 ya. Saya coba contohkan 25 seperti ini. Maksud saya 80, ini cuma contoh ya. 80 seperti ini ya, kemudian saya pasang, maka di sini lebihnya itu 25. Oke, nah 25 ini juga 25 seperti ini ya. Nah, saya ingin menggunakan perintah stretch tanpa harus menggunakan garis bantu seperti ini ya. Nah, kita tinggal gunakan stretch, kita seleksi yang sudut paling bawah seperti ini ya, bukan dari atas, karena kalau kita seleksi semuanya seperti ini akan tergeser semuanya. Saya akan ambil sudut bawah saja seperti ini, enter, saya klik seperti ini, tambahkan 25, enter. Nah, seperti itu ya. Stretch lagi ya, kita seleksi sudut yang mau digeser, enter, klik seperti ini, 25. Oke, sangat membantu sekali ya. Jadi misalnya ini juga kita ingin tambahkan jadi misalnya 40, tinggal kita seleksi. Jadi ingat, kuncinya menyeleksinya dari bawah ke atas, enter, kita tambahkan di sini 5. Oke, ini juga saya tambahkan 5, stretch dari bawah ke atas, kita menyeleksinya, ditambahkan 5. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat ukurannya, ini sudah presisi gambarnya seperti ini ya. Ini sudah jadi 40, kemudian ini sudah jadi 80 ya. Oke, teman-teman bisa mempelajari teknik yang seperti ini. Ini sangat membantu sekali untuk nanti mempercepat penggambaran menggunakan perintah stretch. Ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk editing ya, seperti itu. Jadi kita bisa menambah panjang menggunakan perintah stretch, bisa juga kita mengurangi ya. Jadi bisa kita mengurangi juga. Jadi misalnya ini saya 20, saya tinggal pakai stretch, saya seleksi semuanya seperti ini, saya kurangi 5 ya. Oke.
tinggal kurangi 5 seperti ini, maka sudah berubah ya, sudah berubah. Oke, ini saya tinggal delete, nanti tinggal ditata teman-teman sekalian. Ini ya seperti. Kemudian selanjutnya scale. Scale ini fungsinya untuk skala gambar ya. Jadi misalnya saya punya panjang garis seperti ini panjangnya ya. Panjangnya 20, kotak 20,30. Oke. Saya ingin skalakan. Skala, select objeknya, enter. Tadi ini ya ukurannya saya coba cek dulu. Ukurannya ini 20-30. Saya ingin gambarnya berubah jadi yang atas ini berubah jadi misalnya 30 ya, berubah jadi misalnya 30, berarti ada penambahan 10. Oke, kita pakai skala, select objeknya ya, enter. Nah, di sini ada base point. Base pointnya bebas saja. Kita tinggal klik daerah sekitar objek yang kita skalakan. Kemudian di sini ada referensi, copy atau referensi. Jika kita ingin memilih copy, berarti objek yang aslinya ikut tercopy. Jika tidak, misalnya kita pilih referensi. Referensinya ini ke sini ya. Yang ingin dirubah panjangnya. Panjangnya ke sini adalah misalnya saya mau tadi ini 20, saya mau 30. Oke, kita masukkan angka 30 teman-teman sekalian. Maka ini setiap penambahan. Jadi di sini 30, ini bertambah juga jadi 45. Jadi ini otomatis ngikut ya. Ini otomatis ngikut. Ya, seperti itu. Jadi dia gambarnya tidak gepeng. Seperti itu. Jadi kalau kita tambahkan di sini otomatis yang samping sini mengikut gambarnya. Jadi misalnya kita punya gambar seperti ini ya, tanpa ukuran. Gambar yang kita ambil dari misalnya dari PDF yang kita impor masuk, tapi gambarnya tidak sesuai. Contoh misalnya saya ingin memasukkan gambar dari PDF seperti ini, saya impor dulu. Nah, saya enter, saya coba cari gambar yang kira-kira teman-teman bisa pahami. Oke, misal ini ya, ini contoh saja. Oke, misal ini saya open. Oke, saya tidak usah pakai blok. Oke, nah ini sudah terimpor masuk. Nah, oke, baik. Nah sekarang kan ini ukurannya 7. Saya akan cek ukurannya apa. 7 betul. Oke. Nah, maka kalau saya cek ukurannya ini bukan 7, cuma 0,009. Maka tidak sesuai dengan skala yang kita harapkan. Saya ingin ini berubah jadi 7 ya, ingin berubah jadi 7 karena pada saat saya impor ini ukurannya tidak sesuai ya. Oke, kita coba cari ini 7, kemudian ini 18. Kita ketikkan sebentar. Saya ingin copy dulu ke sebelah sini ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teknik skala. Scale, select skala, seleksi semua objeknya seperti ini. Kita tekan enter atau spasi ya, base point bebas saja, daerah sekitarnya kita klik. Saya pilih referensinya, R, referensi. Nah, yang mana kita mau jadikan referensi, misal ini ya, ke sini 7. Oke, saya pilih ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini saya masukkan angka 7. Maka ini berubah. Kita cek perubahannya. Maka seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah ya mengikuti 7. Kita coba cek apakah betul angkanya adalah 7. Oke, ini lebih sedikit, tidak apa-apa. Nanti kita skalakan ulang lagi kalau. Oke, 7 ya, 7. Oke, coba supaya dia lebih akurat lagi. Tidak apa-apa, kita skalakan sampai 2 kali. Skala, kemudian saya ambil base pointnya di sini, kemudian referensi, klik ini ke sini. Ya. Oke. Kita masukkan angka 7. Pas 7 ya. Oke, kita cek kembali ukurannya. Ini adalah 7. Sekarang ke belakang ada 18.
Oke, sudah sesuai ya. Apa yang kita input masuk sudah sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Oke, jadi scale ini fungsinya banyak sekali ya. Jadi ini juga bisa kita mengira-ngira jika misalnya ada objek furniture yang kita masukkan. Misalnya saya tekan Ctrl 3 ya, tekan Ctrl 3 seperti ini. Misalnya ada pohon ya, saya masukkan seperti ini, atau door ya, kemudian mobil misal. Nah, ini kita mau skalakan boleh, ketik saja scale, base point ya, referensinya, klik titik 1, titik 2. Maka ini kita bisa mengira-ngira sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Sama dengan mobil, kita scale saja, scale ya, base point, kemudian referensi di titik 1, titik 2 seperti ini ya. Kita bisa ngira-ngirakan seperti ini sesuai dengan keinginan yang kita mau. Oke, itu fungsinya dari skala ya. Begitupun dengan teks. Jika ada teks kita mau perbesar, maka boleh kita menggunakan perintah skala. Nah, jadi misalnya tulisannya kecil seperti ini. Nah, kita bisa gunakan skala, select objeknya ya, kita select, enter, titik base pointnya, kemudian referensi, titik 1, titik 2. Nah, maka ini sudah bisa menjadi besar seperti ini. Oke, seperti itu fungsi dari skala, penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami teknik-teknik yang seperti ini. Nah, jika teman-teman bergerak di bidang engineering, arsitek atau sipil, bisa mempelajari teknik-teknik yang seperti ini untuk mempercepat modeling kita, mempercepat penggambaran ya, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat ya, silakan di like dan di share teman-teman sekalian. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.